wasallam taslima. Amma ba'du fa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at jamaah. Sekarang bagian akhir yaitu ayat ke 45. Firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, yang menerangkan kepada kita berjemaah, innama anta mundiru man yakhshaha. Ya. Innama anta mundiru man yakhshaha jemaah. Ya. Sini anta i'rabnya apa? Rizki. Innama anta. Fi mahali raf'in, kenapa? Khobar inna. Alwan kenapa? Irfan kenapa? Anta fi mahali raf'in mubtada. Ya, anta jamaah fi mahali raf'in mubtada. Karena inna kemasukan ma amalnya batal. Inna kemasukan ma amalnya batal, sehingga anta kembali ke awal sebagai mubtada. Ya. Coba tanya diri saya, coba tanya, malah bingung enggak gitu. Anta apa? Mubtada toh? Karena di situ inna kemasukan ma. Ma pada inna, ma namanya ma apa itu? Namanya ma makafah. Makafah. Ma yang menahan amalnya inna. Ma yang itu menahan, membatalkan amalnya inna. Jadi menjadi in sesungguhnya hanyalah, bukan sesungguhnya apa-apa, bukan, ya kan? Itu hasr, sesungguhnya hanyalah, hasr itu bukan sesungguhnya apa-apa. Kecuali ma-nya tidak sambung. Kalau inna spasi kemudian ma, nah itu mungkin itu nanti namanya bukan makafah, bukan, nanti bisa ma mausul, ya kan? Bisa ma mausul kalau gitu. Nanti ma bisa fi mahali nasbin isim inna. Kalau setelah inna itu tidak langsung ma, tapi ada spasi pemisahnya. Kalau sambung kayak gini inna ma, ya dong. Tuh namanya makafah. Jadi innama hasar, sesungguhnya hanyalah, itu bukan sesungguhnya apa-apa, ya kan? Sesungguhnya yang, bukan, sesungguhnya hanyalah itu. Sesungguhnya hanyalah kamu itu mungdiru mayyahsyaha. Mungdiru mayyahsyaha, pemberi peringatan kepada orang yang mengerti keagungan yaumul qiyamah, yang mana ilmunya membuat dia takut, sehingga membekali dengan bekal yang benar, yaitu iman dan amal soleh. Nah itu. Jangan saya takut hari kiamat, takut saya nggak mau mati, itu salah ya. Ya kan gitu. Salah, nggak mungkin kamu berhasil, kamu itu frustasi nanti.
stres, takut hari kiamat kok ini mau mati ya kan, stres ya dong. Jadi kalau kamu takut yang benar, takut hari kiamat, terus kamu berbekal yang benar dengan iman dan amal soleh, nggak stres. Nah takutnya benar, yaitu membekali diri dengan bekal yang standar sehingga tidak lagi khawatir menghadapi yaumul kiamah. Itu bedanya takut yang benar dan takut yang salah, ya toh. Jangan takut yang salah, saya takut dari kiamat, saya takut, saya nggak mau mati gitu ya. Terus mengangkat flu dokter gitu, cek kesehatan terus biar nggak pernah sakit, biar nggak mati, ya tetap akan sia-sia usahanya karena caranya salah, ya kan, salah cara. Ya, ya kan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di sini jamaah pentingnya apa jamaah? Khasyah. Apa khasyah itu? Takut yang dibangun di atas ilmu. Apa khasyah? Takut yang dibangun di atas ilmu, mengilmui as-sa'ah, mengilmui hari kiamat, mengerti kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat, dia mengetahui itu terus khasyah kepadanya. Nah, khasyah kepadanya, maka dia akan berbekal dengan bekal yang benar. Inilah yang kamu itu bisa kepadanya memberikan peringatan. Ya gitu. Kamu sampai peringatan. Ya memang kita tuh memang begitu. Kita kalau orang nggak percaya sama hari akhir, mendustakan hari akhir, mendustakan hari kiamat, diingatkan nggak berguna. Ya kan? Dia nggak berguna. Dia sombong, dia mendustakan. Dia nggak percaya sama hari akhir, diingatkan nggak berguna, nggak percaya kok gimana? Ya kan? Gitu. Nggak percaya, kalau dia nggak percaya ya nggak ada gunanya. Kalau beda kan ya? Beda pak. Kalau ini harus kosong nih. Non? TKA itu yang kosong. Ini khusus kosen khusus takut yang disebabkan karena ngerti ilmunya. Itu kosen begitu. Kalau belum tentu tahu ilmunya. Nah, kalau khasyah tahu ilmunya. Makanya kalau berfirman innama yakhsha Allaha min ibadihi, yang berilmu kan, yang berilmu itu yang khasyah, yang ulama yang mengetahui keagungan Allah, yang namanya yakhshallaha kan gitu, itu yang mengetahui keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Ulama itu alim mengetahui keagungan Allah, terus khasyah kepadanya, terus berbekal dengan bekal yang benar. Ya.
Diterangkan jamaah innama anta mundiru nayaksyaha, ya kan? Situ sesungguhnya manfaatmu, sesungguhnya peringatanmu itu manfaatnya adalah hanya bagi siapa-siapa yang dia takut kepada datangnya hari kiamat, takut dia akan di hadapan dia akan ditegakkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman kepada hari kiamat, yang dia yakhsyaha, dia berjamaah akan selalu mempersiapkan diri dengan iman, dan dia akan beramal untuk hari kiamat. Dia akan beramal untuk hari kiamat karena percaya. Kowe wis beramal untuk itu apa? Untuk hari tua. Kenapa? Hah? Ya karena kamu buntu sampai usia tua. Kan sampai usia tua kan belum tentu sampai usia tua. Jadi kita persiapan dari tua itu ya persiapan tapi nggak banget karena kan belum tentu sampai tua, itu hanya keinginan. Sehingga jangan sampai fokusnya hanya untuk hari tua, tapi yang pasti adalah kamu akan berdiri di hadapan Allah. Itu persiapan yang serius kan gitu. Itu pasti entah itu mati muda entah mati tua akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kalau sampai tua belum tentu. Jujur karpe dong, karpe. Karpe kehendak sampai itu tua. Kepingin siap berapa Wan? Bisa. Bisa sampai siap. Ramikir. Hebat banget. Lucu deh. Lucu Ya semikir bojo anak cocok, bojo coba pikir. Pusing. Oke. Enggak usah dipikir. Penting menyiapkan diri. Menyiapkan diri, rasa posting. Malah cewek orang apik malah sejak kenalan lho. Ya dong. Rasa muslim-muslim dengan ini dikejar sama cewek terus. Malah sini cara masih ngomong sing apik malah susah. Nolak angel ditampa ora apik. Susah kan? Ditolak sulit, diterima membahayakan. Coba jangan pusing-pusing toh. Itu kan salahmu sendiri, kamu muslim yang memancing. Cewek mengejar kamu lagi. Jangan yang gitu-gitu kan itu. Ya toh. Yang penting kamu udah mempersiapkan diri itu, nanti jodoh ketemu insyaallah. Gitu tapi orang Palembang atau orang Lampung? Hah? Hah? Wonosobo. Ayo cari orang mana? Jawa. Ya kan gitu. Jadi jamaah di situ berarti pentingnya semua kita punya perangai apa jamaah? Punya perangai yakhsha.
mengerti kedahsyatan yaumul kiamah, terus kita menerima peringatan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan itu untuk persiapan dan beramal demi hari akhir. Sehingga sini menerangkan berarti itu inama hasr toh, hanya mereka itu. Berarti selain mereka nggak peduli. Orang yang nggak beriman nggak peduli. Mau nggak percaya kok gimana? Gitu. Kayak kamu sekarang, Gigi, ada ular lagi, ada ular di teras. Hah? Betul, ada ular di teras. Kau mau mukul nggak? Hah? Kenapa? Belum lihat. Kan gitu. Nggak percaya udah nggak peduli, nggak percaya nggak peduli, dia nggak percaya ya diem aja, nggak percaya kok itu. Coba percaya, langsung cari pentung kan gitu kan, cari wilah kan gitu. Kalau percaya cari wilah, cari alat untuk memukul. Kalau nggak percaya, sini aja nangis diem aja, meneng gue. Baik orang percaya, dibilangin ada ular. Gitu. Soalnya ada yang teriak turun, diem aja kan apa? Itu anak mainan gitu. Kan gitu kan nggak percaya kan? Ya ini diem aja, nggak percaya kan itu lo ngomong karena apa? Nggak percaya kan? Itu teriak turun, diamin aja kan? Karena nggak percaya. Itu suka gitu memang kok suka bercanda main-main kan gitu. Sehingga karena nggak percaya didiamin kan gitu. Coba bahasa dulu cukup gitu aja sekali. Kalau percaya langsung orang mencari sumber suara. Itu kenapa tuh? Itu bantuan apa? Kan gitu. Langsung bergerak kan gitu. Bagi yang percaya kan itu. Dimana inama anta mungdiru mayasya. Yang gitu. Kalau nggak percaya ya udah nggak percaya lah. Nggak peduli nggak percaya. Mau diapain? Nggak percaya. Nah, itu. Untuk dia mendustakan. Ya. Yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kamu percaya nggak ada kiamat? Percaya. Banyak kamu persiapan ya kan? Banyak persiapan karena percaya. Ya. Innama anta mungdiru may yakhshaha. Terus jamaah ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mana khabarnya ka'anna? Duit. Hah? Jumlah mana? Yarawnaha. Iwan? Malah kaget iki ditakoki. Khobarnya ka'ana mana? Yaum. Khobarnya ka'ana lho, iya toh sambung to nahune toh. Ka'ana kan apa ya? Saudara siapa ka'ana itu? Saudaranya Ina, butuh isim dan khobar. Mana isimnya ka'ana? Semuanya tahu semua kan, cepat jawabnya gitu. Kalau khobarnya mana? Lam yalbasu.
kok bisa? Jumlatun fi'liyah. Lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya sore atau sepagi. Betul nggak itu? Mereka tidak tinggal di dunia sore atau sepagi itu. Kapan mereka merasakan seperti itu? Ketika sadar. Kapan sadarnya? Nah, ketika sadar. Kapan sadarnya? Yauma yarau. Nah, itu sadarnya. Tapi terlambat sadarnya. Dari yang terlambat. Kalau kamu sadarnya kapan? Kira-kira apa yang kamu sadar? Maksudnya gimana wahyu? Kamu tuh wahyu loh. Apa yang membuatmu sadar bahwasanya sesungguhnya dunia ini adalah tidak lain hanya sesore atau sepagi. Kamu kapan sadar itu? Kapan makanya sadar itu? Apa yang membuatmu sadar? Hah? Baca gimana maksudnya? Enak, begitu kok. Enggak lah, masih ada yang komunikasi. Belum, masih ada yang konkret. Kalau kamu sekarang sadar, saya tanya kamu, apa yang membuatmu sadar? Daya yang mana? Wahyu yang mana? Mana? Bunyinya mana? Itu kan menerangkan orang-orang kafir besok pada yauma yarawnaha, besok ketika mereka dengan mata kepalanya mereka melihat hari kiamat, mereka sadar bahwasanya di dunia itu tidak lain dan bukan seakan-akan hanyalah seperti sore atau sepagi gitu. Kalau kamu sekarang memandang dunia seberapa? Dunia itu lama atau sebentar? Sore sepagi gitu. Loh iyalah. Apa yang membuat kamu bisa memandang dunia sore sepagi? Cepat sekali gitu. Buktinya berhari-hari umur berang tahun. Apa yang membuatmu dunia seakan-akan hanya sore atau sepagi? Pak Sun. Ya Pak Sun. Itu Pak. Dunia sebentar. Karena dia akan nanti kalah. Itu sejauh mana kita bisa di hari itu, di hari apapun, di hari kemarin, di hari ini, atau secepatnya, yang penting di hari itu kita bisa melihat dengan mata hati hari kiamat. Ya raunaha ra'yal qalb. Jangan menunggu orang kafir. Ya raunaha ra'yal ain. Nanti ru'yah yang terlambat nanti. Ru'yah yang terlambat.
Orang kafir hari kiamat bertobat enggak? Orang kafir pada hari kiamat bertobat enggak? Orang-orang kafir pada hari kiamat bertobat enggak? Pada hari kiamat itu orang kafir bertobat enggak? Pasti bertobat. Tapi enggak diterima tobatnya. Pasti bertobat tapi enggak diterima tobatnya. Kenapa? Karena mereka banyak ketika sudah melihat neraka. Kalau kita harusnya bertobat sebelum melihat neraka, cukup melihat dengan mata hati udah sadar. Itu kita bikin contoh ya. Bikin contoh. Contoh, ini contohnya. Contohnya buka Al-Qur'an surat Al-Mulk aja Al-Mulk. Buka Al-Qur'an surat Al-Mulk. Buka Al-Qur'an surat Al-Mulk. Ayat 9. Ya. Itu dulu mereka waktu di dunia apa sikap mereka terhadap Rasul? Sikap mereka kepada Rasul apa? Fakadzabna. 1, ya kan? 2, wa qulna, kita berkata mana ada wahyu? Enggak ada wahyu. Wahyu apa itu? Enggak ada wahyu, adanya wahyuni katanya gitu ya kan. Enggak ada wahyu. Dia mereka itu gitu nusakannya kan, mana zalallahu min syai' itu. Terus malah menuduh Rasul apa? In antum illa fi dolalin. Itu di dunia. Tapi waktu mereka udah melihat neraka, apa kata mereka? Berkata, "Bala qad ja'ana nadhir." Yo sekarang begitu kan waktu di sana. Itu kan namanya kan tobat. Bala qad ja'ana nadhir, betul. Kami udah berdatangan. Itu. Ya kan gitu kan? Itu jamaah. Begitu mereka bertobat mengakui. Bala qad ja'ana nadhir. Kan gitu. Padahal dulu kadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum la fi dhalalin kan gitu. Dan mereka sadar lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu coba kami dulu nasma'u. Apa nasma'u? Mendengarkan pendengaran yang mendapatkan mengambil manfaat. Apa manfaatnya Rasul dan kitab suci? Sebagai mauidhah, sebagai syifaun lima fisudur, sebagai hudan, sebagai rahmah. Itu namanya mengambil manfaat, pendengaran untuk mengambil manfaat, menjadikan Rasul dan Al-Qur'annya sebagai mauidhah. Ya kan? Sebagai mauidhah. Sebagai apa lagi? Syifaun lima fisudur, sebagai obat penyakit di dalam hati. Dalam dada. Obat syahwat maupun subuhat. Jadi karena subuhat kata mereka di neraka itu ada enaknya loh, sama penyanyi suaranya merdu-merdu gitu. Betul gak? Di neraka itu bisa mendengarkan
suara merdunya para penyanyi yang masuk neraka. Bisa di neraka itu mendengarkan kemerduan suaranya orang yang pandai menyanyi, yang sama-sama masuk neraka. Kan ada loh penyanyi yang kufur kan ada. Nah kalau mereka penyanyi itu kalau kufur sampai mati kufur kan karena kufurnya kan ke neraka. Mereka kan nyanyi-nyanyi tidak merdu. Rasa ngono. Ditegas ya. Ya kan bisa jadi toh penyanyi itu menjelang ajal bertobat kan bisa. Kan penyanyi juga untuk surga. Bisa kan? Lah iya yo bisa. Dan kalau membahas penyanyi yang ke neraka itu bisa nggak di neraka memperdengarkan kemerduan suaranya saya. Kok kata orang katanya di neraka itu ada enaknya bisa mendengarkan kemerduan suara penyanyi yang sama-sama ke neraka gitu loh. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak merdu? Jawabannya ayat sebelumnya. Ulama ulqiya fiha. Apa yang sebelumnya? Wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kan gitu. Setiap kali dilemparkan di dalam neraka itu yang ada suara yang gak enak, syahiqan. Yang suara yang gak enak gitu. Walaupun yang dilemparkan penyanyi ya ada suara gak enak. Sami'u laha syahiqan, gak enak suaranya di sana. Mereka gak suka kok bernyanyi ya, kopernya nangis, gak enak. Kopernya keluh kesah. Sana adanya syahiqan, sami'u laha syahiqan gitu. Itu namanya menangkis subuhat itu. Kena subuhat karena nggak apa-apa ke neraka. Temannya para penyanyi ayu-ayu itu subuhat itu. Karena nggak bisa nyanyi di sana penyanyi. Adanya adalah sami'u laha syahiqan gitu loh. Kan itu. Sami'u mendengarkan suara yang nggak enak, syahiqan kan gitu. Makanya mereka bertaubat, alam ya'tikum nadir, kata mereka. Bala qad ja'ana nadir, kan gitu. Betul, nah gitu. Bukan ke alam ya'tikum nadir, bukannya enggak ada yang bilang begitu ya kan? Enggak ada. Enggak berani, enggak bisa, semua percaya kalau itu benar. Makanya mengatakan bala qad ja'ana nadir gitu. Bahkan bisa mentafsirkan dengan jelas laukuna nasma'u au naqilu. Nah, kan begitu. Kalau kami dulu waktu itu menerima dan mau mendengarkan dan mengambil manfaatnya, mau menghilangkan syubhat dan syahwat, menjadikan sebagai hidayah dan rahmah, saya kami termasuk ahli surga, bukanlah kami ahli neraka gitu. Mereka son nerangke darek ning kono hal. Kalau kamu kapan dareknya hal? Tahu kapan dareknya? Darek itu ya tertib, lurus, gamblang, jelas, urut gitu loh. Itu loh. Titis tetes apa namanya?
titis, ya kan, titis terus, kan itu. Kapan pasti? Banyak kita ganti dari gitu. Urut tertib, gamblang jelas gitu kan kan? Dari plek gitu, pas enak banget gitu. Kapan mau kayak gitu? Hah? Yo sekarang juga kalau kamu beriman qad ja'ala ja'ana nadhir wa nasma'u wa naqilu, kamu akan bisa dari. Itu kuncinya, kamu akan dari itu kalau kamu taubatnya sekarang, mengatakan bala ja'ana nadhir wa nahnu nasma'u wa naqilu, itu niscaya kamu akan dari. Akan jalan itu, akan jalan pasti gitu. Cuma kita bisa enggak sekarang menerima itu, kan itu loh ya kan, menerima itu dan segera nasma'u. Dan nasma'u, jangan sampai sama rampung-rampung ya dia. Gitu loh, segera mendengarkan dan paham gitu loh, nasma'u wa naqilu gitu loh, kan gitu. Segera nasma'u wa naqilu 30 juz kita akan dari. Kita akan mapan, kan gitu. Kita akan mapan pasti gitu teman. Tulau kuna nasma'u au naqilu. Kita akan mapan. Nah kita harus mantap dengan langkah ini. Mantap dengan langkah apa? Dengan langkah menerima Rasul ja'ana nadir dan segera nasma'u, segera naqilu. Gitu kan? Itu. Dan mengatakan Rasul alal huda, jangan Rasul in antum illa fi dhulalin ketika sedang mengatakan Rasul ala hudan mustaqim wa innaka la ala hudan mustaqim, ya kan itu toh gitu. Segera katakan dan segera ikuti, kita akan konsisten, bisa akan jalan di situ itu. Jadi sebetulnya sama jalannya, cuman orang kafir itu terlambat aja. Terlambat. Mereka sadarnya waktu di akhirat. Kalau kita harus jangan seperti mereka, sedinimunnya di dunia segera sadar, ya kan? Segera sadar, segera menerima kan gitu. Ya. Jadi contoh orang akan bertobat, tapi kamu jangan bisu, kamu sekarang. Yauma yarawnaha apa? Yauma yarawnaha ra'yal qalb. Kalau kau bisa dalam hatimu mengerti itu, niscaya akan memandang dunia adalah asyatan au duha. Apa faedahnya memandang dunia itu asyatan au duha? Apa faedahnya? Apa faedahnya itu? Apa faedahnya memandang dunia asyatan au duha? Apa lagi? Ya tentu begini, kalau cuma sepagi kenapa kita nggak mau sabar? Cuma sesore aja loh. Ayolah sabarlah, sabar ikuti yang benar, sabar ikuti iman dan amal soleh. Cuma sepagi, sesore loh, sebentar. Ya kan gitu. Kita akan menghargai sesore itu, akan menghargai sepagi kan hanya sebentar, hargai sekali, hargai untuk iman dan amal soleh. Cuma sebentar kok. Ya kan gitu. Kita nggak akan menganggap dunia itu berat kan gitu. Cuman asyatan au duha. Itu penting gitu, kita bisa memandang begitu sama dunia itu. Rasa diruangi padu. Memang mau berapa lama di dunia kamu? Mikir dunia jauh sampai tengkar itu loh. Kamu mau berapa lama di dunia gitu. Masa perkara gitu sama istrinya tengkar. Hanya perkara apa coba?
banyak perkara karena lemari tidak sama aslinya lengkap. Nah goyo ngalah, emang kamu mau pakai berapa lama lemari itu? Oh berapa lama kamu pakai? Juga kok malah kamu ruginya apa tuh? Nyenangkan istrimu gitu. Gak lama dunia ini, sabar aja. Rasa dibilangin saya yang bayar itu saya nggak usah begitu, kamu nggak usah tinggi dunia aja, nggak usah tinggi gitu. Banyak kan itu namanya setan duka itu coba sebentar panjang lah. Ya sama ayah. Itu contohnya gitu. Jadi kita harus bisa memandang memandang ka'annahum lam yalbasu illa asyatan au duha. Kapan itu sama begitu? Yauma yarawnaha. Maka kita harus bisa sekarang juga yarawnaha royal kalau dengan cara apa? Ngaji Quran. Apa akan membuat kita memandang, mengerti akhirat, yarawnal akhirah, yarawna sa'ah, yarawna dasarnya kiamat, sehingga dunia ternyata hanya sebentar. Akan begitu, makanya kita penting mengkaji berbagai ayat-ayat yang menerangkan dasarnya dunia. So, bisa yauma yarau nahar royal qalam, supaya memandang dunia adalah lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Itu dari lain yang bahasa tetap iki, cuman ro'anya yang berbeda. Mereka yauma yarawnahnya ro'yal bil ain, kalau kita ro'anya bil qalb, maka hasilnya akan sama apa? Lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Jadi hanya bedanya kamu di dunia dengan bisa yarawnaha ro'yal qalb akan ngerti di dunia ka'annahum lam yalbasu illa asi au duhaha, maka akan benar mensikapi dunia, akan sabar. Nah kalau mereka di dunia gagal mensikapi itu, terpaksanya hanya di yaumul kiamah, ketika dengan mata kepala baru percaya tobatnya sudah padalu kan gitu kan. Nah kita yarawnya jangan yarau bil ain baru sadar, usahakan yarawna bil qalb sudah harus bisa. Ya harus bisa. Itu caranya begitu. Tinggal cari jalan yang lain gitu. Ya kan? Cukup jalan itu tetap jalannya, cuman memainkan kata makna ro'a. Ada ro'a bil kan. Ada ro'a bil gitu kan? Itu yang kita mainnya situ. Ya kayak tadi kan kayak dari di al-mulk ya kan gitu. Mereka merasakan neraka baru alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana. Kalau kita jangan nunggu itu, cukup mendengarkan al-mulk langsung percaya qad ja'ana nadir, dan kita sebaiknya apa? Nasma'u wa naqilu, sudah supaya kita min ashabil dan makuna fi ashabil ini itu kalau kita nasma'u wa udah selesai begitu. Kita mendengar, tapi mendengar yang memberikan faedah. Faedah apa itu faedahnya? Menjadikan Al-Quran sebagai mau'idhah, sebagai syifaun lima fis sudur, sebagai hudan wa rahmah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Gitu kan? Ya, kan gitu. Ya jemaah begitu, berarti rampung tafsirnya ya, kurang bahwa itu ahkamnya berarti besok ya.
Pekan depan, oh ya, besok pekan depan berarti. Besoknya itu pekan depan berarti maknanya. Insya Allah sama ayat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin.